Halo, saudara-saudara kekasih Tuhan. Salam kabar baik. Saya ingin berbagi kabar baik kembali hari ini untuk kita semua. Semoga saudara-saudara juga dimanapun berada selalu mempunyai kabar baik untuk dibagikan kepada saudara-saudara yang lain. Saudara-saudara, kabar baik hari ini saya ambil dari kabar baik menurut Matius pasal 13 ayat 31 sampai 33 dan ayat 44 sampai ayat 52. Tetapi saudara-saudara, saya hanya membaca ayat 49 dan ayat 50 yang berbunyi demikian. Demikianlah juga pada akhir zaman, malaikat-malaikat akan datang memisahkan orang jahat dari orang benar, lalu mencampakkan orang jahat ke dalam dapur api. Di sanalah akan terdapat ratapan dan kertakan gigi. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Tuhan Yesus selalu mengajar dengan menggunakan perumpamaan. Dengan perumpamaan itu, ia ingin para pendengarnya berpikir dan mencari makna yang dikehendakinya untuk dimengerti. Dan bila mana mereka memahami dengan cara demikian, tentu mereka akan menghargai semua yang mereka peroleh itu, karena mereka mendapatkannya dengan cara yang harus berpikir dan belajar. Saudara-saudara, dalam bagian kabar baik Matius 13 ayat 31 sampai 33 dan ayat 44 sampai ayat 52, Yesus berbicara tentang kerajaan surga. Kerajaan surga digambarkan oleh Yesus dengan berbagai macam perumpamaan. Tetapi pertama-tama, saudara-saudara, kita harus mengerti apa itu kerajaan surga. Kerajaan surga adalah kerajaan yang dipimpin oleh Yesus sendiri sebagai rajanya, yang sudah ditugaskan dan diangkat oleh Bapa di surga, yaitu Allah pencipta langit dan bumi. Saudara-saudara, surga di mana? Surga itu berasal dari kata Sanskerta, swarga, dan loka. Sehingga surga itu adalah suatu tempat di mana orang hidup sebagai satu keluarga yang dipimpin oleh Bapa sebagai pemimpinnya. Kemudian ibu, anak-anak hidup rukun dan damai satu sama lain, saling mengasihi, saling menghormati, saling mendukung, dan lain sebagainya. Itulah surga. Dan hal itu hanya bisa diperoleh apabila Tuhan sendiri yang memimpin. Dan seluruh warga negara kerajaan surga itu memberi dirinya, memberi hidupnya untuk dipimpin oleh Raja Kerajaan surga itu, yaitu Tuhan Yesus sendiri, yang sudah mempunyai amanat dari Sang Bapa, yaitu Allah sendiri, dan diperlengkapi dengan kuat kuasa Roh Kudus untuk memimpin umat, memimpin warga negara kerajaan surga itu. Saudara-saudara, kerajaan surga itu mempunyai berbagai macam fungsi dan tugas. Bila mana saya dan saudara-saudara sudah menyerahkan diri, dipimpin dan diselamatkan oleh Tuhan Yesus dan menjadi warga negara kerajaan surga itu, maka harus mengerti beberapa
fungsi, tugas, dan juga kekuatan, kuasa yang diberikan oleh Tuhan bagi kerajaan surga itu. Dalam ayat 31, di situ kerajaan surga seumpama biji sesawi. Biji sesawi itu kecil sekali dari antara biji-biji benih yang lain. Tetapi ketika dia bertumbuh, berkembang, dia bisa menjadi besar. Bahkan digambarkan oleh Yesus bisa menjadi pohon, di mana burung-burung bisa hinggap di situ. Bisa hidup di pohon sesawi itu. Artinya, kerajaan surga itu bisa menjadi tempat berteduh, tempat hidup, tempat hinggap burung-burung dan orang-orang, manusia yang membutuhkan perteduhan dan persinggahan. Kemudian Yesus juga mengatakan kerajaan surga itu seperti ragi. Ketika seorang membuat kue, tepung yang banyak diaduk dengan ragi yang sedikit, yang kecil, maka tepung yang banyak itu menjadi khamir dan kemudian bisa dijadikan kue atau roti. Padahal raginya tidak banyak, tetapi ragi yang kecil, yang tidak banyak itu dia bisa merubah tepung yang banyak itu. Membuat tepung yang banyak itu menjadi khamir dan siap dijadikan kue atau roti. Jadi kerajaan surga itu mempunyai kekuasaan untuk merubah tepung biasa menjadi tepung yang khamir, yang siap dijadikan kue atau roti. Kemudian saudara-saudara, Yesus juga mengatakan kerajaan surga itu seumpama pukat yang dilabuhkan di laut. Lalu banyak ikan yang masuk ke dalamnya. Para nelayan yang sudah membuang pukat itu ke laut, ketika mengangkat penuh dengan ikan, mereka akan memilih ikan yang bagus, mereka tampung, tetapi ikan yang tidak bagus mereka buang. Ikan yang besar yang mereka simpan, tetapi ikan yang kecil-kecil mereka buang. Itu pukat. Nah, saudara-saudara, lalu Yesus menggambarkan bahwa itu juga yang akan terjadi ketika kerajaan surga itu mewujud di dalam dunia ini. Kerajaan surga itu seperti pukat itu. Dia dibentangkan di laut. Kemudian ikan-ikan datang masuk ke situ. Lalu mereka mengalami penyaringan. Kerajaan surga itu juga merupakan proses penyaringan bagi warga negaranya yang akan bersama-sama dengan dia masuk ke dalamnya. Bagaimana penyaringan itu? Nanti kelak, katanya di dalam ayat 49, malaikat-malaikat akan datang memisahkan orang jahat dari orang benar. Yang dibutuhkan oleh kerajaan Allah itu, atau kerajaan surga itu adalah orang-orang yang benar, yang hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Tetapi saudara-saudara, sebelum zaman itu sampai, maka berita tentang kerajaan surga ini diberitakan. Diberitakanlah tentang sebiji sesawi tadi yang bisa tempat hinggap. Diberitakanlah bahwa kerajaan surga itu seperti ragi. Dan banyak perumpamaan-perumpamaan yang lain tentang fungsi tugas kekuasaan dari kerajaan surga itu. Sehingga dengan demikian orang yang masih hidup di dalam dunia ini, mereka datang menuju kerajaan surga itu. Dan pada akhirnya mereka akan menunjukkan buah mereka, sikap hidup mereka, tindakan-tindakan mereka, hati mereka
Supaya dengan demikian lalu malaikat-malaikat itu akan mengerti, oh ini yang betul-betul berhak menjadi warga negara kerajaan surga itu. Oh ini yang tidak berhak, sehingga mereka menurut ayat 50 akan mencampakkan orang jahat ke dalam dapur api, dan di sana akan terdapat ratapan dan kertakan gigi. Nah, saudara-saudara, pada ayat yang terakhir, ayat 51 dan 52, Yesus lalu bertanya kepada setiap orang yang mendengarnya, terutama para ahli Taurat yang telah menerima pelajaran tentang kerajaan surga itu. Lalu bagaimana? Mereka ini ditanyakan supaya mereka memahami tentang kerajaan surga yang sebenarnya itu. Dan mereka betul-betul bukan saja hidup sebagai orang yang mengerti hukum Taurat, menjalankan hukum Taurat, tetapi tidak menghayati sungguh-sungguh misi dari kerajaan surga itu. Karena bagi para ahli Taurat, orang Farisi, orang Saduki, kebanyakan mereka memahami hukum Taurat hanya sebagai hukum agama yang dijalankan dengan kaku, tetapi kemudian kasih mereka tinggalkan. Dan oleh sebab itu mereka hanya melakukan hukum agama itu hanya untuk menyatakan bahwa mereka adalah orang yang saleh saja. Tetapi sebenarnya kesalehan itu hanya formalitas saja. Tetapi tidak mereka lakukan dengan sungguh-sungguh dalam kehidupan mereka. Karena hukum yang datang dari Tuhan, yang utama adalah bagaimana hidup dalam kasih kepada Tuhan Allah, kepada sesama manusia seperti diri sendiri, dan menjalankan agama itu bukan hanya upacara ritual saja, tetapi lebih daripada itu adalah apa yang diyakini dari Tuhan itu dilaksanakan dengan sungguh-sungguh, meneladani seperti apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Bukan hanya mengajar ke sana kemari, tetapi Yesus juga menyembuhkan orang sakit, memberi makan orang yang lapar, memberikan minum orang yang haus, memberikan pakaian bagi orang yang telanjang, mengunjungi orang yang terpenjara, menghibur orang yang bersedih, dan lain sebagainya. Itulah saudara-saudara tugas dari kerajaan surga itu. Kita sekarang ini sudah berada dalam wilayah kerajaan surga bila mana kita menerima Yesus sebagai pemimpin hidup kita, sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Dan bersama-sama dengan Dia, kita berjalan ke depan sampai kepada akhirnya nanti ada seleksi itu. Malaikat-malaikat akan memisahkan antara yang jahat dengan yang baik. Dan pada saat itu kita siap berada di dalam kumpulan orang-orang yang baik, yang boleh menjadi warga negara kerajaan surga itu. Mari saudara-saudara, kita semua menjalani hidup ini sebagai anak-anak Tuhan, orang yang dipimpin oleh Tuhan, yang tunduk kepada kehendak Tuhan, dan selalu menunjukkan anak Tuhan adalah orang-orang yang baik, yang berkenan kepada Tuhan, dan yang berarti bagi orang lain. Itulah saudara-saudara kabar baik hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Sampai jumpa lagi.